Smart Viewers, saat ini saya sudah berada di ibu kota Jawa Tengah, tepatnya di kota Semarang. Nah, saya akan segera mengunjungi Masjid Taqwa Sekayu. Nah, Masjid Taqwa Sekayu ini memiliki sejarah yang luar biasa. Jadi apabila kita ulik nih, sejarahnya sangat panjang karena masjid ini juga merupakan keturunan dari Sunan Kudus. Nah, seperti apa sejarahnya? Kita akan segera membahasnya dalam Wondermost. Halo, saya Trisna. Saya akan menemani Smart Viewers dalam perjalanan menjelajahi beberapa kota di Indonesia untuk melihat-lihat dan mencari tahu informasi dan keunikan mengenai masjid-masjid bersejarah. Dan dalam perjalanan ini, kita akan mengulik lebih dalam apa yang membuat masjid-masjid ini berbeda dari masjid-masjid lainnya. Smart Viewers, selamat datang di Wondermost. Proses masuknya agama dan budaya Islam serta siapa dan bangsa mana yang membawa agama Islam ke Nusantara hingga saat ini masih diperdebatkan oleh para ahli. Pada abad ke-14 Masehi atau sekitar tahun 1524 hingga 1546, penduduk pribumi secara besar-besaran mulai memeluk agama Islam secara massal. Pesatnya Islamisasi pada abad ke-14 dan 15 Masehi ini antara lain juga disebabkan oleh surutnya kekuatan dan pengaruh kerajaan-kerajaan Hindu maupun Buddha di Indonesia seperti Majapahit, Sriwijaya, dan Kerajaan Sunda. Meski demikian, perlu diketahui bahwa agama Islam sebenarnya telah masuk ke tanah Jawa pada abad ke-8 Masehi. Menurut beberapa ahli, pengaruh penyebaran agama Islam di tanah Jawa ini semakin meluas setelah Sultan Muhammad I dari Turki mengutuskan satu pasukan dakwah Islam ketika rakyat dan penguasa Majapahit menghadapi masalah politik, ekonomi, dan keamanan akibat dari perang saudara yang terjadi pada tahun 1401 hingga 1406. Dengan melihat fakta tersebut, proses penyebaran agama Islam di Nusantara dan Tanah Jawa mengalami fase perkembangan yang sangat pesat. Bukti sejarah ini bisa kita lihat salah satunya dari masjid tertua yang terletak di Semarang, Jawa Tengah, yaitu Masjid Taqwa Sekayu yang hingga saat ini masih berdiri dengan kokoh. Smart Viewers, pada kesempatan kali ini saya akan menilik lebih dalam mengenai masjid bersejarah ini yang telah menjadi saksi bisu berjaya agama Islam di Indonesia, khususnya di Semarang, Jawa Tengah. Dan saat ini saya sudah bersama Bapak Ahmad Arif yang merupakan Ketua 2 Bidang Komunikasi dan Informasi Masjid Sekayu. Beliau yang akan menemani saya sekaligus yang akan menjadi tour guide saya pada kali ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Aduh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sore Pak. Iya. Baik. Baik. Aduh, ini saya boleh berkunjung di sini ya Pak ya? Ngobrol-ngobrol di sini Oh, sebentar ya Pak? silakan ya. Silakan sebentar ya. duduk. Iya. Oke. Oke. Nah, silakan duduk. Oh iya, Iya. iya, baik Pak. Aduh. Gimana? Sejuk ya di sini ya Pak ya? Alhamdulillah. Oke. Dekat laut, dekat gunung. Dekat laut, dekat gunung ya Pak? Iya. Oke, Pak. Ini udah berapa lama sih Pak masjid ini di sini Pak? Ya sebetulnya didirikan tahun 1413. 1413. Oh, udah lama ya Pak? Iya, kurang lebih ada 600 tahunan lebih. Masjid ini sudah berdiri sejak tahun 1413. Pada awalnya, masjid ini dikenal dengan nama Masjid Pekayuan karena menurut sejarah, dulu masjid ini dijadikan pusat dari pengumpulan kayu-kayu dari berbagai daerah yang akan digunakan untuk pembangunan Masjid Demak. Masjid ini mampu menampung sekitar 1.000 orang jamaah dan terdiri dari 2 tingkat. Ini tuh merupakan salah satu masjid tertua di Jawa Tengah, betul ya Pak? Ya, setelah diteliti betul oleh para wartawan itu memang ternyata seluruh Jawa Tengah yang tertua di sini. Oh, kenapa sih Pak nama masjid ini dikasih nama dengan Masjid Taqwa Sekayu Pak? Ya, dulu namanya bukan Taqwa Sekayu, tapi Masjid Pekayuan. Oh, Karena memang di sini pusat daripada pengumpulan penampungan kayu-kayu yang sengaja digunakan untuk rencananya membangun Masjid Demak. oh, oke. Iya. Jadi kayu-kayu ditampung di sini dari Gedung Jati, kemudian dari Purwodadi, Iya. kemudian juga dari Ungaran, kemudian dari Ambarawa, Oke. di arah barat dari Kendal, Weleri. Oh, Ya, itu yang paling disentralkan di sini.
Ya, persiapan untuk pembangunan Masjid Demak. Oke, jadi emang semenjak itu dia baru dinamakan masjid ini Taqwa Sekayu ya, Iya, Pak? Sesuai dengan nama awal- jalannya juga iya, betul ya, Sekayu ya, iya. Pak ya? Awalnya Pekayuan. Pekayuan awalnya ya, Pekayuan. terus jadi diganti jadi Sekayu. Oke. Nah kalau masjid ini sendiri Pak, mampu menampung berapa jamaah ya Pak di sini Pak? Ya kurang lebih 1.000. 1.000 jamaah di sini? Ya. Di bawah 500, di atas 250. Oh gitu, jadi emang terdiri dari 2 lantai, Iya, ada dari 2 di lantai. bawah dan yang di atas juga. Iya. Selain untuk kegiatan beribadah, Masjid Sekayu ini pun seringkali dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di setiap lantai. Kegiatan lainnya seperti majelis taklim untuk semua golongan usia pun juga rutin dilaksanakan di masjid ini. Oke, nah kalau kegiatan sehari-hari Pak, biasanya di masjid ini tuh ada kegiatan apa aja sih Pak? Yang rutin ya sholat berjamaah ya. Oh, oke. Jadi duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kemudian sore hari, Oke. sore hari selain hari Minggu, itu biasanya untuk kegiatan pendidikan Al-Islam namanya. Oke. Ya, Al-Islam di bawah lantai ini ada 2 kelas, di atas 2 kelas. Oke. Nah, ada. Ya, selain itu ada kegiatan apa lagi Pak? Ya, masjid taklim. Oke. Jadi bapak-bapak ada Bapak-bapak sendiri, juga ada ya? ibu-ibu ada sendiri. Oke. Kemudian untuk remaja itu ada Oke. sendiri gitu. Smart Viewers, seperti yang saya katakan sebelumnya, Masjid Sekayu ini memiliki banyak sekali sejarah. Sejarah berdirinya masjid ini pun tidak jauh dari cerita tentang runtuhnya kerajaan Majapahit dan tidak lepas dari kisah para wali Songo, khususnya Sunan Gunung Jati. Iya. Oke, boleh ceritain sedikit ya Pak? Jadi setelah kerajaan Majapahit, ya, raja terakhir Sri Wirabumi, Oke. itu ayahanda Raden Patah itu diberontak oleh para punggawonya, maka oleh Raden Patah itu nampaknya tidak rela kalau kerajaan Majapahit itu dianggap hancur. Oke. Makanya ayahandanya dipindahkan ke Demak. Demak. Ya, Oke. Dia mengatakan bahwa kerajaan Majapahit masih utuh, walaupun ayahandaku berada di sini. Oke. Kemudian Luas bangunan masjid ini sendiri mencapai sekitar 430 meter persegi yang telah berkembang dari masa ke masa sejak pertama kali berdiri. Dan tentunya, masjid ini pun juga sering mengalami renovasi guna membuat masjid ini tetap kokoh dan berdiri seperti sekarang ini. Akan tetapi pelaksanaan renovasi ini tanpa menghilangkan unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya. Beberapa unsur pun masih dipertahankan, seperti misalnya kubah dari masjid ini yang dibuat dengan ciri khas Jawa. Selain itu, pintu masuk masjid ini yang terbuat dari kayu jati juga merupakan hasil peninggalan dari awal masjid ini didirikan. Kalau luas bangun masjid ini ada berapa sih Pak? Luas bangunannya itu berapa sih? 432 meter persegi. Oke. Nah, boleh diceritain sedikit Pak? Pasti kan ada perkembangannya dari tahun ke tahun, bentuk bangunannya sampai sekarang ini Pak. Nah ini sudah saya sampaikan tadi bahwa dari Rumbia pertama kali awal, terus dari papan, terus meningkat separuh papan, kemudian separuh batu bata. Nah setelah itu sampai pada tingkat terakhirnya yang ke-6 pembangunan ini secara total. Tahun 2006 sampai 2009 baru selesai. Iya. Nah yang paling terkenal di masjid ini juga ada bangunan yang di atas itu ya Pak? Apa Ada. namanya? Kubahnya Kubahnya itu ya Pak ya? Oh itu boleh ceritain juga Pak? Ya itu asli. Asli itu ya? Jadi yang tidak dirubah itu adalah kubah yang berada di atas. Oke. Ya, sedangkan yang lain-lainnya itu memang masih ada di bagian bahan-bahan itu masih ada di situ. Oke. Nah, Ya. saya jadi semakin penasaran Pak. Ya. Boleh kita lihat-lihat di dalamnya Pak? Silakan. Oke, Ya. ayo Pak. Mari. Aduh. Ini ya Pak ya? Di dalam bentuk ini ya? Ini Iya, ini ya, di dalam masjid ini ya. Iya. Nah, ini nih Pak, yang menarik perhatian saya nih Pak. Ini pintunya masih dari kayu ya Pak? iya, jadi dulu kan besar, lebar seperti pintu gudang gitu. Iya. Akan tapi karena kita butuh supaya membuat pintu 3 ya dipotong menjadi 3. Oh, kenapa Iya. Pak masih pakai pintu kayu? Maksudnya nggak diganti dengan pintu lain? Ya tidak. Tidak memang. ya? Kita beberapa bahan-bahan yang dulu melekat sampai saat ini ada yang masih dipakai. Oke, Pintu. Jadi ini dari Iya, dulu, zaman iya. dulu masih ada, Iya, masih melekat iya. karena ini kayunya asli kayu jati ya Pak? Kayu jati. Kayu jati. Iya.
Oke, nah untuk ornamen jendelanya sendiri Pak, ini kan kelihatan unik nih. Apa ini ada maknanya sendiri atau emang ini hanya sekedar buat keindahan aja? Ya keindahan sambil menyesuaikan ini, menyesuaikan rumah-rumah di sekitarnya. Oke. Ya. Jadi emang nggak ada makna tertentu ya di sini ya. Meskipun termasuk dalam golongan bangunan yang tua dan kuno, tetapi masjid sekayu ini masih terlihat kokoh dan juga indah. Masjid ini juga dipercantik dengan berbagai macam ornamen yang menghiasi di sekitar dinding masjid. Dilihat dari gaya arsitekturnya, Masjid Taqwa Sekayu ini tidak mengikuti gaya arsitektur masjid dari negara manapun, atau bisa dikatakan bahwa desain gedungnya merupakan khas dari Indonesia. Oke, kita langsung masuk dulu ya. Nah, kalau ini Pak, arsitekturnya itu lebih ke arah mana sih Pak? Bangunan ini tuh gaya arsitekturnya lebih ke arah mana? Jadi sudah saya sampaikan bahwa bangunan ini memang tidak ada satu aliran tertentu. Sudah dicari. Jadi oleh Undip sendiri itu jurusan topografi itu memang sudah meneliti bahwa bangunan ini tidak mengarah kepada bangunan masjid Arab, Persia, kemudian dari India juga tidak. Akan tapi khusus itu memang tidak ada duanya. Tidak ada duanya emang karena di sini saja ya Pak ya. Iya. Kalau untuk yang merancang itu siapa sih Pak? Yang merancang masjid ini Pak? Yang merancang ini memang orang-orang kuno yang ada di sini, tapi sudah almarhum. Sudah pada almarhum ya Pak. Dan ini juga sudah direnovasi sedemikian rupa ya. Tapi tetap ada ornamen-ornamen yang sejak lama masih nempel di sini ya Pak ya. Yang menariknya lagi adalah di dalam masjid ini terdapat 4 soko tatal atau tiang kayu yang terbuat dari kayu jati yang merupakan hadiah dari Raden Fata. Seperti tiang ini juga lama. Nah kalau yang tiang ini Pak, pilar ini ada 4 nih Pak, boleh dijelasin Pak artinya? Kenapa ada 4 tiang ini sebenarnya tidak jauh dari susunan tiang yang ada di Masjid Demak. Jadi mau apa terbalik, Masjid Demak mengikuti ke sini karena Masjid Demak kan dari sini gitu ya. Jadi ini memang aslinya ada di dalam, kemudian dibungkus. Dibungkus apa Pak? Emang sebelum dibungkus ini masih asli. Jadi aslinya kayu jati yang berukir. Kayu asli. Iya. Jadi kayu jati. Kalau kita gambarkan bahwa itu menurut Hikayat itu bahwa itu hadiah daripada Raden Fata kepada Mbah Kiai Kamal yang sudah mengirimkan kayu itu untuk pembangunan masjid, kemudian diberikan satu hadiah yang berupa kayu tiang untuk tiang masjid ini itu dari pendopo kerajaan Majapahit. Itu pendoponya. Untuk pilarnya sendiri Pak, ini ada artinya nggak Pak? Kenapa harus 4 buah tiang ada di sini? Ya kebiasaan begitu. Jadi mengikuti sahabat Nabi itu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali begitu aja. Jadi emang ada 4 yang seperti itu ya. Menurut catatan sejarah, Masjid Sekayu pernah menjadi masjid besar Semarang pada kisaran tahun 1666, yaitu pada saat terjadi perpindahan kabupaten dari Gabahan ke Sekayu. Dan menjadi satu kebanggaan dan prestasi juga bagi masjid ini karena Masjid Sekayu pernah mengikuti lomba manajemen masjid tingkat nasional dan dikunjungi langsung oleh Kementerian Agama. Dan waktu itu juga sempat ya Pak ya ke sini Kementerian Keagamaan untuk mengunjungi masjid ini. Boleh ceritain sedikit Pak? Jadi beliau datang kemari itu sebetulnya kan menampung dari hasil kita ikut lomba. Ikut lomba manajemen masjid tingkat nasional. Kemudian beliau tertarik atas apa yang kami sajikan di dalam buku yang kita ajukan gitu. Nah, ternyata beliau datang ke sini untuk membenarkan apakah benar itu memang masjid ini masjid bersejarah, masjid kuno dan masjid wali. Ternyata memang benar. Emang benar ya Pak? Iya. Karena sponsornya itu kan sebenarnya kan Sunan Gunung Jati. Smart Viewers, di belakang masjid ini juga terdapat 2 buah makam, yang mana salah satu makam tersebut adalah makam dari Kiai Kamal, yaitu pendiri dari Masjid Sekayu ini. Beliau adalah tokoh agama kepercayaan Sunan Gunung Jati. Sedangkan makam yang satunya adalah makam dari salah satu pejuang asal Sekayu. Nah, kalau Bapak juga boleh ceritain Pak, di belakang masjid ini juga ada sebuah makam, betul Pak? Makamnya. Nah, boleh diceritain Pak sejarah dari makam itu sendiri Pak? Dari makam itu sebetulnya yang mendirikan masjid pertama kali, Masjid Pekayuan
itu Mbah Kiai Kamal. Itu adalah tangan kanan daripada Sunan Gunung Jati. Kemungkinan juga beliau ini adalah seorang panglima. Karena di sekitar masjid ini ada yang namanya lorong, ya, Gang Sekayu Kepatihan, tempatnya para patih. Sekayu Temenggungan, itu para temenggung. Dan dibuktikan di dalam rumah-rumah yang terbangun dalam satu lorong itu berbeda-beda. Jadi ada ornamen pintu rumah itu tidak sama. Gitu. Jadi seperti halnya yang ada di Kepatihan itu juga ada ornamen tersendiri. Gitu. Dan itu ada 2 makam ya Pak ya? Makam siapa aja Pak? Jadi yang pertama Mbah Kiai Kamal. Yang kedua seorang pejuang di Sekayu di sini. Meninggal karena perang pertempuran 5 hari. Iya. Di pinggiran dinding dalam masjid pun juga terlihat ukiran-ukiran kayu yang semakin mempercantik ruangan. Ukiran ini pun juga sudah ada dari pertama kali masjid ini didirikan. Di atas nih Pak, kalau kita lihat nih Pak, pinggiran-pinggiran ini juga terdapat ukiran-ukiran kayu ya Pak. Boleh ceritain Pak ukiran kayu ini Pak? Nah, kalau ukiran kayu itu hanya menyesuaikan dari perjalanan sejarah masjid ini aja. Kita sengaja pesan. Berarti kayunya ini juga dari zaman dulu masih nempel. Salah satu kayunya juga ini ya, selain pintu tadi. Mengikuti aja. Tapi berarti kalau ukiran ini hanya buat menambah keindahan dari masjid ini ya Pak ya? Selama bulan Ramadan ini pun, Masjid Taqwa Sekayu juga menyelenggarakan berbagai rangkaian kegiatan rutin Ramadan. Nah untuk kegiatannya nih Pak, kalau tadi kan Bapak udah ceritain nih kegiatan di masjid ini juga banyak kan, setiap harinya ada. Nah kalau untuk bulan Ramadan ini kegiatan sehari-harinya, apakah tetap kegiatan yang rutin ada atau ada tambahan kegiatan lagi Pak di bulan Ramadan ini? Yang pertama kali kalau subuh itu puasa ataupun tidak puasa, tetap masih ada setelah sholat subuh bersama, itu ada kultum. Nah, sesudah itu nanti mereka bekerja semua, kalau udah nanti sore harinya itu bacaan Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna bersama-sama, setelah itu buka bersama. Jamaah sholat maghrib bersama, kemudian setelah itu sholat isya bersama, terus dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Dan smart viewers, mimbar di dalam masjid ini memang merupakan mimbar yang baru. Akan tetapi mimbar ini merupakan duplikat dari mimbar yang lama. Karena memang mimbar tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah, kita mau lihat Pak, bahas mimbar ini Pak, kita lihat ya. Nah, di mimbar ini juga masih terbuat dari kayu. Apakah sama Pak? Masih sejarahnya masih dari zaman dulu tidak, juga kayu ini? Betul? Jadi kayu jati itu yang sudah yang sudah aus gitu ya, dan kemudian dimakan zaman gitu. Terus kita merancang ya mengikuti yang pertama kali dulu katanya ada. Jadi ini duplikatnya. Duplikatnya ya, berarti dari duplikat zaman sejarah zaman dulu. Iya, duplikatnya ya Pak. Diduplikatkan. Dan ini ukirannya Pak boleh diceritain juga? Ya ukirannya sama. Sama ya? Iya, bentuknya apa sama. Kursi kursi model seorang patih. Nah kalau di pintu-pintu kaca ini juga Pak ada ukiran, ada kaligrafinya, boleh diceritain Pak? Ya kalau kaligrafi seperti ini kan memang menunjukkan bahwa ini suatu pertanda bahwa di atasnya itu ada tulisan Allah, Muhammad gitu. Gitu. Nah untuk yang terakhir nih Pak, sebelum saya pamitan pulang Pak, boleh kasih pesan-pesannya nih Pak untuk anak-anak muda yang menyaksikan tayangan ini nih Pak, kasih pesan Pak buat anak-anak muda. Boleh Pak, silakan. Jadi Pak. Bagi anak-anak muda semuanya, kalau kita melihat Mbah Kiai Kamal yang membangun masjid ini, itu memang berkiblat kepada para wali. Nah, para wali itu seperti Sunan Kudus ternyata itu panglima perang dari Raden Patah. Kemudian Sunan Muria sebagai penasihatnya. Di samping panglima perang Sunan Kudus, dia ahli ekonomi, ahli hukum, dan ahli kelautan. Termasuk Sunan Gunung Jati, dia ada ahli ukir, membuat kapal, membuat perahu, dan bahkan kapal perang untuk menangkis datangnya Portugis mau masuk di Selat Malaka. Itu beliau yang memimpin. Nah, sehingga Portugis kan tidak masuk ke Malaka, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, tapi kan masuknya ke Maluku. Nah, itulah semangat juang dari para wali tadi. Ternyata para wali di samping dia panglima, dia juga ahli ekonomi, ahli hukum, dan dia mau menerima suara-suara dari umat itu, suara umat mau menerimanya, dan kemudian dia tampil di depan
ya, tidak di belakang tapi dia di depan. Keberhasilan beliau untuk mempertahankan kaum penjajah itu perlu dicontoh bagi kita semuanya. Baik. Semangatnya gitu. ya Pak. Iya, semangatnya. Perjuangannya. Perjuangannya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Adu. Saya terima kasih Pak udah dikasih pengetahuan tentang sejarah masjid ini. Jadi saya nambah lagi nih pengetahuan sejarahnya nih Pak. Dan saya juga makasih Pak udah diajak muter-muter masjid ini. Saya sekalian pamit Pak. Terima kasih Pak. Boleh selamat jalan. Ke depan? Terima kasih banyak Pak udah dikasih kesempatan untuk berkunjung ke masjid ini Pak. Wah, memang benar ya Smart Viewers apa yang dikatakan oleh pepatah. Kita tidak bisa merubah sejarah layaknya masjid sekayu ini. Meskipun sudah seringkali mengalami renovasi dan perbaikan-perbaikan, tetapi tidak menghilangkan unsur dan sejarah yang sudah melekat di dalamnya. Kita sebagai manusia hanya bisa mempertahankan agar sejarah itu bisa tetap hidup selamanya. Layaknya sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia, kita bisa tetap menghidupkan sejarah tersebut dengan cara menjalankan semua syariat-syariat Islam. Dan seperti apa yang dikatakan sejarah, agama Islam masuk ke Indonesia dengan jalan yang damai. Maka kita pun sebagai umat muslim dan bangsa yang hidup di dalam negara yang penuh perbedaan, harus tetap mempertahankan kedamaian itu. Baiklah Smart Viewers, waktu tidak terasa berjalan dengan sangat cepat. Dan sekarang sudah waktunya saya berpisah. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Arif yang sudah menyediakan waktunya untuk menemani saya. Saya Trisna pamit undur diri. Saksikan terus Wondermost.